Shalom dan selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa secara virtual dalam ibadah keluarga di minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Mari bersama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini kembali kami dapat beribadah. Kami boleh diperkenankan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan. Dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Oleh karenanya diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 7, pada ayatnya yang ke-30 hingga 34 menjadi perikop bacaan kita, yang menyatakan pembelaan Stefanus. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Allah peduli. Dengan ayat nasnya pada ayatnya yang ke-34, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 tentunya sampai saat ini masih membawa pergumulan yang besar bagi kita semua. Membawa dampak di bidang ekonomi, bahwa ada banyak orang yang juga mengalami PHK. Dan juga mengalami kesulitan keuangan. Semakin banyak mereka yang terpapar COVID-19 walaupun semakin banyak juga yang sudah sembuh. Tetapi tidak sedikit yang meninggal. Para petugas kesehatan tentunya harus lebih ekstra lagi memberikan hidupnya untuk melayani para pasien. Secara khusus mereka yang terpapar COVID-19, bahkan meninggalkan keluarganya. Dan juga kita melihat bagaimana di dunia pendidikan, para siswa dan mahasiswa yang metode belajarnya berubah. Mereka yang dahulu harus sekolah, tidak boleh membolos, tetapi karena PPKM maka kegiatan sekolah dihentikan dan digantikan di rumah. Anak lebih banyak bermain dan santai, dan orang tua yang lebih banyak belajar. Masalah budaya, norma untuk berkumpul
merupakan satu hal yang membahagiakan. Ada pepatah mengatakan, makan tidak makan, yang penting kumpul. Tetapi karena pandemi, kumpul bersama menjadi satu hal yang tidak lagi diperbolehkan. Mencium tangan dan salaman sebagai tanda kita menghormati orang lain atau orang yang lebih tua. Sekarang ini hal itu tidak boleh dilakukan karena membahayakan. Bahkan terhadap mereka yang meninggal, bagaimana budaya Indonesia juga kita dituntut untuk memberikan penghormatan terakhir dan memberikan kekuatan bagi keluarga yang berduka. Tetapi karena pandemi COVID, jenazah diminta untuk segera dimakamkan. Bahkan budaya untuk pulang ke kampung halaman atau mudik juga tidak diperbolehkan. Dan masih ada banyak pergumulan-pergumulan bangsa yang kita alami bersama. Dan pada malam hari ini firman Tuhan juga hendak berbicara tentang pergumulan yang dialami oleh Israel. Tetapi bagaimana Allah menyatakan akan pemeliharaannya sekalipun di tanah perbudakan Mesir. Dan pengalaman-pengalaman iman kehidupan nenek moyang Israel yang dipelihara oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, itulah yang disaksikan oleh Stefanus dalam pidato pembelaannya di dalam sidang mahkamah agama di hadapan imam besar, yang saat itu berusaha untuk memutarbalikkan dan memfitnah Stefanus, di mana posisi penguasa Yahudi pada saat itu semakin terpojokkan karena nama Yesus yang semakin luas disebarkan dan semakin banyak orang yang percaya. Itulah buah-buah dari Roh Kudus. Dan oleh karena itu pada malam hari ini Stefanus kembali menceritakan bagaimana Allah yang sudah mempersiapkan pembebas bagi Israel melalui Musa. Allah yang memanggil Musa dan menjumpainya secara langsung. Walaupun dari awal kita bisa lihat dari ayat 17 bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami. Bahkan sejak Musa lahir, ketika dia ada di tanah Mesir, ketika dia berusaha untuk membela orang sebangsanya di tanah Mesir yang sedang berkelahi, dan bahkan ketika dia harus lari ke tanah Midian. Tetapi dalam kondisi yang sulit itu ternyata Allah sedang mempersiapkan Musa untuk menjadi pembebas bagi Israel. Allah memanggil Musa dan Allah menjumpainya secara langsung. Di dalam ayatnya yang ke-30 hingga 31, Musa dibawa masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus untuk menjadi seseorang yang diutus dan dipakai Allah untuk membebaskan, menyatakan kepeduliannya kepada sesama. Maka di sana Allah perlu untuk menguduskan orang tersebut. Dan itulah yang dialami oleh Musa. Dan di dalam ayatnya yang ke-32 dan ke-33, bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah nenek moyang Israel. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini Allah hendak menunjukkan identitas dirinya yang harus dibedakan dengan dewa-dewi Mesir ataupun di tanah Midian, tentang para dewa yang ada. Dan di dalam ayatnya yang ke-34 kita melihat bahwa Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan umatnya, karena mereka adalah umat perjanjian Abraham. Bagaimana Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan umatnya? Yaitu
bahwa Dia sendiri yang telah memperhatikan, dan juga Dia sendiri yang telah mendengar keluh kesah, bahkan Allah sendiri yang turun untuk melepaskan mereka. Oleh karena itu, Allah juga yang mempersiapkan Musa, diutus di tengah-tengah kehidupan Israel di Mesir untuk membebaskan mereka. Allah mengutus Musa sebagai pemimpin dan penyelamat bagi Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan saya dan jemaat Tuhan bahwa Allah peduli kepada Israel saat itu. Allah juga peduli dalam kehidupan gereja saat ini, bahwa kita semua adalah umat perjanjian Allah yang telah diselamatkan melalui Yesus Kristus. Ada banyak cara Allah menyatakan kepeduliannya. Salah satu di antaranya adalah bagaimana Allah memakai pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau memulihkan ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan dana kurang lebih 800 triliun. Mungkin saat ini lebih dari itu. Memberikan bantuan-bantuan yang lainnya. Bahkan bantuan pendidikan, internet, listrik, bantuan langsung tunai, bantuan sosial. Dan vaksinasi adalah salah satu cara yang juga dipakai oleh pemerintah. Dibagikan secara gratis supaya masyarakat dan juga kita bagian dari masyarakat memberi diri untuk divaksin. Vaksin merupakan satu hal yang memberikan perlindungan atau daya tahan bagi tubuh kita untuk melawan dan menyerang virus corona. Dan ada banyak hal lainnya yang juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyatakan kepeduliannya bagi bangsa Indonesia. Dan itu merupakan cara Tuhan yang Tuhan pakai. Dan tentunya ada banyak hal juga yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan saya dan jemaat Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita harus berhadapan dengan paparan COVID-19, mengalami isolasi mandiri, kita sudah disembuhkan. Itu berarti Allah meminta kepada kita untuk juga boleh menjadi penyemangat bagi yang sedang sakit atau yang dalam proses pemulihan untuk sehat. Ketika kita ada dalam duka cita, Allah telah menghibur kita dan menguatkan kita. Mari lanjutkan kepedulian Allah itu untuk juga bisa menghibur sesama. Bahkan juga merangkul kekasih-kekasih kita yang saat ini mungkin sedang bersedih. Saat ini juga sedang bergumul dalam banyak hal. Allah memberikan saya dan jemaat Tuhan rezeki. Tetapi kepedulian Allah itu juga menuntut kepada kita membagi rezeki itu tanpa memandang siapa mereka. Allah memberikan kepada kita kekuasaan, maka Allah juga menuntut kepada kita untuk berlaku adil, menggunakan kekuasaan itu untuk melayani Tuhan melalui sesama. Allah memberikan kepada kita kepandaian. Itu berarti Allah menuntut kepada kita untuk bijaksana, berhikmat dalam mengambil keputusan yang ada. Ada banyak hal yang Allah nyatakan, tindakan kepeduliannya dalam kehidupan saya dan jemaat Tuhan. Dan tentunya hal ini menyadarkan kepada kita semua bahwa bukan lagi saatnya untuk kita membangun tembok-tembok kepentingan diri atau kelompok dengan mengeruk keuntungan dari setiap kesulitan yang ada. Tetapi Allah mempercayakan kesulitan yang ada
untuk semakin membentuk kehidupan spiritualitas kita, agar kita bisa melihat kuasa Allah, agar kita bisa melihat pertolongan Allah, lalu kita dibangkitkan untuk bisa menjadi pembebas bagi sesama. Musa mengalami perjumpaan langsung dengan Allah. Di sanalah Musa mulai merasakan empati terhadap bangsanya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan jemaat Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-14 menyatakan bahwa melalui Yesus Kristus, Dialah damai sejahtera kita. Dialah yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Oleh karena itu, kehadiran saya dan jemaat Tuhan juga diminta untuk boleh menjadi Musa masa kini, yang bukan hanya melihat apa yang menjadi kesengsaraan umat, yang bukan hanya mendengar apa yang menjadi keluh kesah umat atau sesama, tetapi sebagaimana Allah, Dia turun untuk melepaskan mereka, lalu Allah mengutus Musa. Demikian juga saya dan jemaat Tuhan. Allah meminta bukti dari iman kita di dalam Yesus Kristus. Allah menuntut untuk kita turun melepaskan mereka yang saat ini masih dibelenggu dengan banyak pergumulan yang ada. Biarlah kemerdekaan Kristus yang telah dinyatakan dalam diri kita membuat kita sanggup untuk bisa memakai kesulitan yang ada ini dalam hikmat Tuhan menjadi satu peluang yang baik, supaya kita bisa bangkit, kita bisa berhikmat, dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang diutus oleh Kristus tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kepedulian kepada sesama. Dan Kristus telah menjadi teladan dalam kehidupan kita semua. Dan Musa bersedia untuk diutus oleh Tuhan. Persoalannya, bagaimana saya dan jemaat Tuhan? Oleh karena itu, minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk kita dapat menjawab panggilan Tuhan ini. Bersedia diutus dalam semua tugas dan tanggung jawab, bahkan kehidupan beriman yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Allah peduli terhadap setiap persoalan yang ada, dan Allah juga meminta kita peduli dalam kehidupan sesama, bahkan dalam kehidupan alam semesta yang bukan hanya berubah, tetapi juga mengalami kekacauan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kita, supaya kehidupan yang dimerdekakan ini boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menghadirkan untuk melepaskan mereka yang terbelenggu. Tuhan akan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami. Tuhan, sempurnakanlah dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Allah yang peduli. Allah yang tidak hanya memelihara kehidupan nenek moyang Israel. Allah yang juga mempercayakan Musa untuk diutus dan membebaskan orang Israel. Tetapi Allah yang juga telah menyatakan kepedulian-Mu bagi kami, bahkan Indonesia. Biarlah lewat setiap pengalaman iman yang sudah kami alami, Roh Kudus memampukan kami untuk juga boleh menyatakan aksi iman kami, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan tempat tinggal kami, persekutuan kami. Bahkan kiranya iman kami senantiasa semakin dikuatkan untuk kami memiliki empati yang lebih lagi, Tuhan,
menyatakan kepedulian itu kepada sesama kami. Kami percaya Tuhan punya cara untuk memakai kami, untuk terus menyatakan kepedulian Allah sehingga banyak orang semakin percaya dan membawa kabar baik bahwa Engkau adalah juru selamat dalam kehidupan kami dan dunia. Bapa Surgawi, sempurnakanlah firman ini dalam kehidupan beriman kami, dan Tuhan terus berkati gereja-Mu. Dengarlah pergumulan kami, kerinduan kami untuk kembali bisa beribadah di gedung gereja, dan juga pengharapan yang lainnya. Dan Tuhan tolong jamahlah mereka yang mengalami sakit penyakit, yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah-rumah, mereka yang ada dalam duka cita. Tuhan terus memberikan penghiburan. Sempurnakanlah pengucapan syukur kami Tuhan. Bahkan terus memakai pemerintah dan semua orang, bahkan tenaga kesehatan ya Tuhan, di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, untuk melanjutkan kepedulian Allah di dalam melayani masyarakat, supaya mereka tetap kuat dan sehat, tetap berhikmat, sekalipun ada banyak hal yang mereka korbankan. Tuhan pulangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan para pelayan pemerintah ini. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami boleh tutup malam hari ini dengan penuh syukur, dan Tuhan memberkati kami dalam istirahat malam. Dijauhkanlah kami dari segala hal yang tidak berkenan. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.